Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga sejahtera ya. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapa Bali Pagi. Dan seperti biasa di program Sapa Bali Pagi ini saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat hebat dan juga berkompeten pada bidangnya masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya kenalkan narasumber yang sudah berkesempatan hadir di studio Kompas TV Dewata untuk pagi hari ini. Selamat pagi, di sebelah saya sudah ada Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawo, ST Esos MM IPM. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Om Swastiastu. Prof. Sri Subawo ini merupakan Rektor dari Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Dan telah hadir juga bersama kami selain Bapak Rektor Undiknas, ada Ibu Dr. Niwayan Widyastini, Esos MSI, yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Pengembangan Akademik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dewi, selamat pagi pemirsa Kompas Dewata. Apa kabarnya Niki, Prof dan juga Ibu? Baik. Sehat nggih? Semoga semua dan pemirsa Kompas TV dimanapun, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan membahas topik yang sangat luar biasa sekali untuk di pagi hari ini, yakni adalah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi topik yang satu ini, Kampus Merdeka ini adalah merupakan gebrakan baru atau kebijakan baru ya yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Untuk lebih jelasnya seperti apa pelaksanaan dari Kampus Merdeka ini, kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir ya. Baik Bapak, kita mulai ini ya, menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Saya yakin banyak di antara pemirsa yang ada di rumah ini bertanya-tanya terkait dengan Kampus Merdeka. Itu sebenarnya apa, Prof? Bisa dijelaskan? Iya, baik. Implementasi dari Kampus Merdeka sesungguhnya Undiknas sudah menerapkan hal itu. Ketika saya dilantik tahun 2019, Merdeka Belajar, salah satunya adalah bebas skripsi dan belajar di program studi lain atau magang di perusahaan itu sesungguhnya sudah kami terapkan. Tetapi ketika Permen Ristek Dikti nomor 3 tahun 2020 tentang standarisasi standar nasional pendidikan tinggi mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini memberikan kesempatan secara otonomi bagi kampus untuk kebebasan dalam pengembangan dan sesuai dengan talenta mahasiswa, sesuai dengan passion mahasiswa, apa yang menjadi keinginan dalam belajar. Sehingga di situ akan memunculkan inovasi, kreativitas mahasiswa dalam pengembangan bakat dalam talenta dari mahasiswa secara penuh, dan kampus memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Merdeka Belajar bagi adik-adik mahasiswa kita. Sehingga ketika ini dicanangkan di tahun 2020, ternyata Undiknas sudah melakukan hal itu sebelum adanya aturan ini, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini. Sehingga saya kira setiap kampus dan Undiknas dengan adanya ini tentu kami merespon dengan lebih cepat terhadap kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Seperti itu. Berarti Kampus Merdeka ini hampir sama dengan Merdeka Belajar yang sebelumnya hanya diterapkan bagi anak-anak SD, SMP, SMA ya Pak ya? Saya kira konsepnya hampir sama. Ya, saya sempat diskusi dengan beberapa sekolah, ya, diberikan kebebasan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tidak vakemnya mesti harus di dalam kelas. Ternyata beberapa sekolah setelah saya cermati, belajar pun bisa dilakukan di luar kelas, di lingkungan misalnya ya di kebun, di taman, lalu kreativitas siswa itu bisa muncul ide-ide. Betul, ketika belajar itu kan tidak serta-merta mereka harus duduk manis begitu. Ya, jadi pola-pola pembelajaran yang lama ini mesti harus kita sedikit inovasikan. Iya betul, ya. sehingga ide mereka, kreativitas mereka, pola pikir mereka bisa berubah dan berani untuk melakukan sesuatu yang terobosan-terobosan dalam pengembangan khususnya yang akademik demikian. Karena zaman sudah berubah dan kita Betul. pun juga harus mengikuti. Kita itu mesti ya, Prof, merespon ya? perubahan itu. Apapun ya,
peraturan regulasi yang diatur oleh pemerintah, Undiknas selalu siap untuk merespon perubahan itu, dan kita melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan khususnya ya pembelajaran bagi mahasiswa, dan tentu lulusan yang kita inginkan tentu lebih dari standar yang ditentukan oleh pemerintah. Iya. Itu. Tapi ngomong-ngomong Prof, kalau misalnya Prof lihat sebelum adanya program Kampus Merdeka ini, seperti apa memang tamatan atau mahasiswa-mahasiswa itu Prof? Apakah termasuk kurang atau bagaimana? Ya, sesungguhnya ketika Merdeka Belajar ini diterapkan oleh Kementerian, kami di Undiknas University melakukan upaya mengundang para stakeholder, baik itu para pengusaha, ya user, termasuk media, lalu kita diskusikan bagaimana dengan kurikulum yang mesti kita lakukan perubahan agar ketika mahasiswa itu lulus, mahasiswa sudah menyelesaikan pendidikannya, mampu beradaptasi dan mampu ya dan diterima oleh masyarakat dalam dunia kerja maupun dunia industri. Ini harapan kita, sehingga tentu ya kurikulum yang mesti kita perbaiki, melakukan upaya pembenahan mana yang kita mesti harus adopsi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Betul. Karena sebelumnya saya sempat baca juga di internet gitu bahwa untuk di tahun-tahun ini ada beberapa pekerjaan yang memang sepertinya bakal hilang gitu ya, dan kampus pun akan mengikuti itu untuk program studinya ya. Kami punya tagline Techno Research Planner University yang base kata kuncinya adalah teknologi, kemudian entrepreneurship dan research. Ya, tentu ini adalah bagian dari merespon terhadap perubahan tadi itu. Ya, segala aktivitas yang berbasis sangat familiar dengan teknologi, tentu di dalam dunia kampus pun mesti harus melakukan adopsi dan perubahan-perubahan itu. Seperti yang disampaikan beberapa profil lulusan yang nantinya banyak mengatakan tidak dibutuhkan lagi. Tetapi kami mencoba memix semua itu agar mereka yang lulusan itu bisa diakomodir, dan memang perubahan-perubahan kurikulum ini menjadi penting untuk kami lakukan agar nanti ke depannya tidak serta-merta ya hilang. Misalnya kita ambil contoh kasir tidak dibutuhkan lagi karena semua berbasis robot gitu. Iya betul. Ya. Tapi kami ada mata kuliah tertentu yang mesti harus diikuti oleh mereka. Salah satunya itu tadi teknologi. Hampir di semester 1, semester 2 dan seterusnya mereka mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan teknologi. Walaupun program studinya adalah ilmu hukum, walaupun program studinya adalah manajemen, mereka mendapatkan mata kuliah yang sangat mendasar adalah tentang teknologi itu sendiri. Oke, baiklah. Sama seperti bahasa juga ya. Saya ingat zaman saya kuliah ada bahasa Inggris juga. Belajar ini juga berarti ya. Oke, baiklah. Terima kasih Prof atas penjelasannya tentang Kampus Merdeka ini. Kita beralih ke Ibu Widi ya, Bu ya. Untuk kegiatan Kampus Merdeka ini, Bu, meliputi apa saja? Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Dewi itu, jadi kan sebenarnya tujuan dari MBKM ini adalah menciptakan link and match lulusan dengan IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Jadi diharapkan mahasiswa itu lulusan siap kerja gitu ya. Dan kemudian ada filosofi yang sangat mendalam bahwa MBKM ini juga ingin menciptakan proses pembelajaran yang kolaboratif, integratif, responsif gitu ya, proses pembelajaran yang humanis. Dia mendobrak sistem pembelajaran yang status quo-nya di kelas gitu ya. Bahkan kemudian diturunkan bahwa SKS itu pun dulu sudah kenal ya, istilah SKS ini bukan saja belajar di kelas, tapi bentuk kegiatan yang dilakukan itu diakui sebagai kegiatan belajar gitu. Dan MBKM ini ada 8 ya, minimal 8 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian kalau kampus berkesempatan untuk menambahkan variannya itu boleh. Yang pertama yang paling banyak penggemarnya adalah magang di industri. Ya, jadi mahasiswa kita banyak yang memilih ini karena sekaligus menjadi pondasi mereka untuk berkarir. Kemudian ada pertukaran mahasiswa ini antar perguruan tinggi. Kemudian ada riset, jadi mahasiswa kita dalam 1 semester itu bahkan 2 semester bisa melakukan riset. Kemudian dengan pendampingan dosen pembimbing, semua kegiatan nanti dengan pembimbing. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, ini juga favorit kalau di tempat kami di Undiknas, karena di Undiknas itu ada hibah kewirausahaan. Jadi kampus itu memberikan bantuan insentif, mereka berusaha sampai jadi usahanya, startup dan seterusnya.
Kemudian ada proyek di desa, kita punya desa binaan, mahasiswa kita di situ. Kemudian ada proyek kemanusiaan, ini membantu teman-teman disabilitas atau membantu bencana alam, mereka berkegiatan di situ. Kemudian berikutnya adalah proyek di desa tadi sudah ya, kemudian riset, kemudian hal yang bersifat mandiri mereka melakukan sendiri, misalnya membuat robotik dan sebagainya. Dan juga satu lagi adalah mengajar di sekolah, asistensi mengajar. Jadi mereka mengajar di satuan pendidikan yang lebih rendah. Ada yang di SD begitu, yang terutama diutamakan di daerah 3T. Itu yang mereka lakukan. 3T. 3T Ya, itu apa? 3D itu terpencil, terdepan dan terpinggirkan, seperti itu. Oke, baiklah. Ya, tadi kan sempat disebutin terkait dengan magang, riset juga, Ya, betul. dan lain sebagainya, ada 8 Ya. seperti itu ya. Itu pada saat kapan mahasiswa bisa melakukan hal tersebut, Bu? Apakah dalam semester tertentu Oke. atau dari awal itu saat dia masuk mendaftarkan diri di Undiknas, dia sudah bisa memilih, saya nanti mau ini. Iya, sebenarnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu nggak semerta-merta di luar perguruan tinggi ya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah yang di luar perguruan tinggi. Yang pertama adalah pembelajaran di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Jadi contohnya saya simulasikan ada teman hukum, mahasiswa hukum yang kemudian konsentrasinya adalah hukum bisnis gitu. Mereka akan belajar tentang coding data di TI. Mereka juga belajar tentang dunia usaha di manajemen. Itu mereka di Undiknas sudah berlaku itu, dan peminatnya sangat banyak. Jadi mahasiswa yang lulusan yang prodinya administrasi negara juga belajar di berbagai program studi. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran di luar perguruan tinggi di prodi yang sama, seperti itu. Nah, yang ketiga ini banyak juga peminatnya pembelajaran di luar perguruan tinggi yang 8 kegiatan tadi saya sebutkan. Ini kan keluar dari kampus gitu ya, out of the box gitu. Nah kemudian kapan mulai berlaku? Itu semester 4 sudah mulai kita lepas. Semester 4 tentu dengan kenapa semester 4? Karena sudah siapkan di mata semester 1, 2 itu mata kuliah banyak dasar ya. Jadi semua program studi mendapatkan hal yang sama, dan ada juga penciri mata kuliahnya. Di semester 3 mulai pengayaan, semester 4 ini sudah mulai kepada bidangnya masing-masing. Itu sudah mulai kita lepas. Jadi sangat banyak memang. Kemudian salah satu perbedaannya Mbak Dewi, ketika belum muncul legalitas SN Dikti nomor 3 seperti yang Prof katakan tadi, kami sebagai perguruan tinggi menginisiasi sendiri, kemudian menunggu respon dari IDUKA. Tapi sekarang sejak adanya SN Dikti ini, ya semua stakeholder berkeinginan gabung di join dengan program itu. Karena semua sudah terlegalitas kan, jadi semua sudah tahu program ini. Iya, dan sepertinya ini menarik Bu ya, terutama juga terkait dengan respon mahasiswa. Tadi dibilang respon mahasiswa sangat luar biasa seperti itu. Tapi nanti sebentar lagi akan kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi.